prestasi belajarnya dia akan ada di bawah. Ada masalah dengan persepsi motorik, meskipun tidak semua anak ada gangguan persepsi motorik. Ada yang motoriknya bagus-bagus aja gitu. Tapi kalaupun ada yang gangguan ini lebih kepada kayak clumsy gitu, awkward gitu. Jadi megang sesuatu tuh kalau udah banyak terjatuh, tiba-tiba jatuh gitu. Atau nabrak-nabrak gitu, koordinasi geraknya. Nabrak itu juga bisa karena orientasi arah ruangnya tuh dia nggak ngerti gitu bahwa ini jalanannya sempit gitu. Lari kenceng gitu, tapi dia masih harusnya udah mengurangi kecepatan gitu. Ya udah nabrak gitu. Nggak lihat nih atau besar dia juga bisa kayak gamang gitu bahwa ini kok aduh kayaknya aku nggak berani nih lewat sini gitu. Nah, yang karena tadi base-nya adalah di bahasa, memang kemampuan untuk memahami konsepnya tuh lambat gitu. Jadi kita harus sama ibaratnya tuh kalau buatlah segitiga sama kaki gitu, jadi akan digambar bisa jadi yang dia tangkap adalah dia gambar segitiga sama kaki. Karena kita bilang gambarlah segitiga sama kaki. Sama itu dia persepsikan, oh berarti ada gambar dua. Padahal kan segitiga sama kaki itu adalah segitiga yang punya dua sisinya sama gitu. Nah ini memang konsepnya tuh agak lambat dipahami lebih karena apa yang dia persepsikan sama yang kita persepsikan tuh bisa berbeda. Kemudian kalau di masa kanak-kanak, nih jadi numpuk, bahwa ini ada beberapa, jadi sebenarnya si kesulitan belajar spesifiknya adalah suatu kondisi yang permanen. Tetapi kalau misalnya dia sudah dapat penanganan yang tepat, itu lebih kepada adaptif gitu fungsinya. Jadi mereka udah bisa menjalankan peranannya dengan adaptasi. Jadi dia dapat cara yang bagaimana mengakomodasi kelemahan mereka. Nah, kalau dia di masa kanak-kanak, dia kesulitan untuk mengekspresikan diri gitu. Jadi kalau mau ngomong tuh aku tuh apa ya gitu. Jadi dia karena mereka susah gitu menemukan kata-katanya yang mau dia sampaikan. Terus apa namanya? Dia mau ngikut kalaupun instruksi juga kalau panjang gitu. Nih kayak saya ngomong udah kepanjangan gitu nanti ada depannya aja dia ingat, belakangnya nggak ingat gitu. Atau nanti tiba-tiba tengahnya aja yang dia tahu gitu. Nah, kalau tadi Bu Reni bilang nih kayak ADHD gitu. Sebenarnya bukan pure ADHD Bu, tetapi lebih ke executive function yang tadi Tia bilang gitu. Nah, kemudian secara spasial juga tadi arah kiri kanan gitu. Kesulitan nginget sesuatu ada nih di kepala gitu, tapi itu bentuknya visual karena mereka biasanya tuh anak-anak visual, dia ada katanya tapi ngeluarinnya apa sih namanya gitu. Aduh, itu tuh rumput loh, rumput maksudnya warna hijau gitu. Atau tembok tuh, warna tembok itu tuh. Aku mau minta susu yang warna tembok itu gitu. Maksudnya susu putih gitu. Nah, itu dia seperti itu yang terjadi. Terus atau lagu tuh nggak bisa nyanyi gitu. Nggak bisa nyanyi bukannya nggak bisa. Jadi senandung aja karena dia nggak tahu ini kata-katanya apa sih gitu. Nggak bisa associate gitu. Itu apa ya? Oh, pelangi gitu ya. Nah, itu tuh nggak keluar tuh di mereka gitu. Nah, hari juga waktu pagi, siang nih pagi, malam atau kemarin itu kemarin dulu gitu. Kemarin dulu tuh maksudnya kemarin atau kemarin dulu aku mau gitu. Kemarin dulu mau loh. Jadi ini future atau past tense gitu. Itu mereka agak mix up di situ. Nama urutan hari, bulan gitu. Konsentrasi mudah terganggu. Nah, ini juga yang perlu dihati-hati juga kita lihat karena ini juga basic executive function, bisa hanya executive functionnya atau memang dia comorbid Bu dengan si ADHD tadi gitu. Yeah. Konsentrasinya mudah terganggu, ini iya, tetapi apakah memang dia terus-terusan atau memang hanya kalau kita kelola dia menjadi lebih baik, itu memang lebih kepada executive function. Jadi dibuat strukturnya gitu.
Nah, nggak terampil main di lapangan, kenapa? Karena tadi dia awkward gitu, main bola gitu, mau nendang ke kiri gitu. Dia lihat golnya di kayak gawangnya sebelah kiri. Arahnya dia tendang ke kanan gitu. Seperti itu yang terjadi di anak-anak ini. Apa namanya? Kalau dia mengerjakan tugas yang ya, tali sepatu, ngancingin baju, karena itu kan butuh koordinasi otak kiri kanan gitu ya, itu mereka juga ada kendala di situ. Nah, terbalik kenali huruf ya B sama D. Ini teman-teman mungkin familiarnya di sini nih kalau disleksia kan B, D, W, M. Tetapi nggak cuma itu sih sebenarnya, ada tanda-tanda lain yang memang akan terjadi pada anak-anak ini gitu. Jadi nggak sesederhana B dan D, karena kalau kita cuma nih kalau kita bilang itu kan biasa, mungkin anak umur segitu ya biasa terbalik gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman juga ngelihat nggak cuma terbalik B sama D, tapi ada ciri-ciri yang sebelum-sebelum ini, itu udah perlu diwaspadai. Apakah ini memang arahnya akan cuma karena umurnya memang masih terbalik, atau memang yang lain-lainnya ini ada indikasi untuk dia punya resiko untuk disleksia gitu. Oke, kalau remaja dan dewasa, nah ini sulit mengolah informasi lisan. Jadi kalau misalnya dia di airport, nih bahaya banget tuh. Kalau misalnya dia dalam pengumuman, ya misalnya penumpang GA sekian pindah dari G3 ke G5, lisan aja udah bye-bye. Ada kemungkinan dia lupa. Bukan lupa, nggak aware gitu sama pengumuman lisan itu tadi gitu. Terus kalau kehilangan barang tertinggal, ini sering ada murid saya juga, dia udah kuliah misalnya di Malaysia gitu. Itu setiap mau pulang ya ketinggalan kabel charger laptop, nggak tahu tinggalnya di mana, yang seperti itu. Jadi sangat messy gitu, membacanya bisa tetapi jadi lebih lambat gitu. Mereka milih untuk membaca yang sifatnya pendek-pendek, komik yang seperti itu mungkin lebih mudah buat mereka. Nah, nginget nama orang, aduh siapa ya gitu, dia nggak akan gitu. Nah, itu biasanya mereka pinter tuh, punya cara juga nih, kalau tadi saya bilang adaptif, padahal dia nggak tahu nih nama orang ini gitu. Dia biasanya akan punya cara untuk, oh iya kamu tuh dulu sekelas sama si ini ya gitu, nanti orang itu ngomong gitu. Jadi dia punya cara, kalau yang pinter tuh dia akan cari cara supaya akhirnya gue nggak ngerti, gue nggak tahu nih nama orang ini, tapi akhirnya nama orang itu nyebut namanya, oh iya bener, Fitri apa kabar gitu tuh. Jadi dia punya cara, padahal dia suka lupa tempat gitu, nemuin kata-kata masih suka seperti itu. Jadi mereka agak kesulitan di sana. Terus sama mengelola ide, mau buat tulisan panjang itu agak challenging buat mereka. Karena apa? Karena tidak beraturan, tidak terstruktur. Nah, konsep diri rendah itu nggak pede kalau memang pengalaman gagal di masa lalu dan dia nggak ketemu sebenarnya apa yang jadi kelebihan dia. Jadi sebenarnya PR-nya buat anak-anak disleksia ini adalah kita harus bantu, satu memang basic skill-nya, baca tulis yang dasar. Tapi yang paling penting adalah gimana dia nemuin kelebihan dia supaya dia akan diekspos pada kelebihannya aja, gitu. Nah, kok tadi dari definisinya tadi proses belajar, nah anak kesulitan belajar itu kenapa sih muncul tadi ciri-ciri tadi gitu. Kalau kita lihat, kan kalau proses belajar itu dibagi 3, ada input, proses, sama output-nya gitu. Kalau input secara penginderaan mereka tuh normal, karena tadi dari definisi kan dibilang bahwa mereka bukan karena masalah penglihatan, bukan masalah pendengaran. Jadi penginderaannya semua normal gitu. Tetapi dia mulai ada gangguan di proses, mulai dari atensinya, dia nggak bisa milah antara mana yang penting sama nggak penting gitu, mana suara yang perlu didengar sama enggak, ini informasinya perlu atau nggak perlu gitu. Terus kemudian persepsi, ini apa sih maksudnya gitu. Kalau kita bicara, kalau kamu nggak mau di dalam kelas ya kamu keluar, ya benar-benar keluar kelas gitu, bahwa sebenarnya kan gurunya marah gitu karena dia misalnya nggak fokus atau gimana ya, tapi karena persepsi dia, apa yang dia lihat ya itulah yang dia terjemahkan. Nah, persepsi ini bisa visual, auditori, taktil. Ya kalau visual, makanya kenapa kalau B sama D dia bisa terbalik gitu. Kalau auditori dia juga nggak bisa. Ini rumah
ramah, sama nggak ya? Urutannya yang mana ya? Rumah, ramah, kelapa, kepala gitu. Persepsi itu yang juga ada masalah di sini. Dan juga bisa di memori. Memori itu ya tadi kan dia makanya kenapa dia lupa gitu. Lupa nih, aduh ini kenal di mana ya tempatnya, ini kayak deja vu gitu jadinya buat mereka seperti itu. Jadi nah pengaruhnya pada tadi outputnya itu yang juga jadi nggak tepat karena kesalahannya itu ada di tengah sini di proses ini sebenarnya. Nah, kemudian ini saya mau sedikit nih contohnya adalah kalau misalnya ini saya seharusnya nggak boleh tampilin ya udah terjadi. Ini saya coba contohin ini. Kalau misalnya saya memberikan ada instruksi seperti ini, ada permainan ini menggunakan alat dari 2 potong bambu, satu berupa tongkat berukuran kira-kira 30 cm dan lainnya berukuran lebih kecil. Pertama, potongan bambu yang kecil ditaruh di antara 2 batu, lalu dipukul oleh tongkat bambu, diteruskan dengan memukul bambu kecil tersebut sejauh mungkin. Pemukul akan terus memukul hingga beberapa kali sampai suatu pukulannya tidak mengena atau luput atau meleset dari bambu kecil tersebut. Setelah gagal, maka orang berikutnya dari kelompok tersebut akan meneruskan, sampai giliran orang terakhir. Setelah selesai, maka kelompok lawan akan memberi hadiah berupa gendongan dengan patokan jarak dari bambu kecil yang terakhir hingga ke batu awal permainan dimulai tadi. Makin jauh, maka makin enak digendong dan kelompok lawan akan makin lelah mengendong. Nah, ketika saya berikan ini, misalnya buat teman-teman gitu, ada nggak sih yang kebayang mainannya apa gitu? Kalau nggak ada, berarti mungkin dia pengalamannya nggak ada gitu. Tapi kalau dia ada, tapi namanya apa ya? Nah, itu beda-beda. Nah, ini kurang lebih proses belajar yang terjadi pada anak yang disleksia gitu. Kalau ada yang cuma ngelihat kalau dia punya pengalaman, persepsinya kebentuk, dia lihat gambar aja, dia tahu, oh ini mainan patok lele, nih saya kecil pernah main gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak punya pengalaman, dikasih tahu tadi instruksi itu nggak kebayang, ih mainannya apa. Itulah kurang lebih proses yang terjadi pada anak-anak dengan disleksia atau kesulitan belajar spesifik ini. Nah, sayangnya si kesulitan belajar spesifik ini baru sering teridentifikasi kalau dia udah gagal gitu. Jadi udah apa namanya kalau misalnya dia wah nilainya udah rendah nih gitu. Di sekolah udah rendah, terus ya udah nggak naik kelas gitu. Anaknya juga akhirnya frustasi, padahal aku kemarin udah ngerti loh dijelasin guru gitu. Tapi kok nilaiku nggak bisa karena pas tertulis dia nggak bisa gitu, hasilnya kurang memuaskan. Nah makanya pada beberapa tahun terakhir itu ya udah sekarang lebih banyak orang bilang daripada nunggu dia gagal, sebenarnya kita lihat deh risikonya apa kan sebenarnya ini kan gangguannya perkembangan, nggak cuma ujuk-ujuk dia tiba-tiba SD nggak bisa baca gitu. Nah jadi sebenarnya sekarang lebih dipilih kalau kita bisa mengidentifikasi risikonya di usia prasekolah itu akan jauh lebih baik dan itu akan membantu. Nah sebenarnya kalau guru TK itu bilang bahwa ini kok kayaknya aku nggak agak khawatir nih dia di SD ada masalah. Itu sebenarnya prediksinya hasil penelitian tuh nunjukin bahwa kalau gurunya udah ngomong itu percaya sama guru TK. Karena itu beneran bahwa anak itu mungkin sampai kelas 3 akan struggle gitu dengan pembelajarannya, Kak. Nah, jadi makanya kenapa sekarang kalau kita bisa lihat risiko kesulitan belajar di prasekolah itu dampak kegagalan yang lebih berat di usia sekolah dasar itu akan bisa dihindari. Nah, gimana tanda awalnya ya kayak tadi ciri tanda-tanda awal yang tadi udah saya sampaikan di masa kanak itu bisa dilihat, tapi lebih detailnya kalau yang kemarin saya sempat teliti di waktu di tesis saya adalah saya melihatnya dari aspek motorik, persepsi, dan bahasa. Nah, ternyata dari ketiga ini memang semuanya tiga-tiga ini berkontribusi terhadap resiko kesulitan belajar di prasekolah. Jadi saya waktu itu ngelihatnya antara penilaian guru sama ada alat ini yang dikembangkan dari motorik, persepsi, sama bahasanya, ternyata tuh berkorelasi juga sama penilaian guru. Misalnya gurunya ada yang ngasih nilai rapot tuh, ada kurikulum Diknas yang untuk TK gitu. Ya anaknya memang rendah di sekolah gitu. Nah jadi sebenarnya dari sini ini bisa kelihatan bahwa memang kalau kita bisa lihat risikonya, tanda-tanda awalnya memang arah kesulitan belajarnya bisa terlihat. Nah, kalau motorik sebenarnya lebih kepada kasar dan halus sebenarnya yang bisa kita lihat.
kasar ya teman-teman mungkin udah cukup familiar dengan kemampuan berjalan, berlari, menangkap, melompat. Jadi pada anak-anak yang punya resiko, dia clumsy, dia tidak sama perkembangan motoriknya dengan teman-temannya, dengan anak-anak lain ya. Jadi masih dilihatnya bahwa bukannya nggak bisa, tapi nggak sempurna gitu. Nah, halus, kemampuan kayak meniru gambar, menggambar itu sendiri, menggunting gitu, itu juga dia nggak terlalu rapih di sini. Kemudian persepsi, nah yang paling besar pada umur 3 sampai 4 tahun sebenarnya yang berkontribusi bisa kelihatan cukup besar tuh di sini di persepsi. Kalau ada anak umur 3 sampai 4 tahun dia mulai kelihatan membedakan bentuk itu, ini gambar apa sih, dia lupa gitu ya. Nah, ini bisa menjadi tanda-tanda awal bagaimana dia membedakan visual dari satu objek dengan objek lain gitu. Bentuk sama latar belakangnya, visual closure, misalnya kayak ada gambar, ini gambar mobil terus ada rodanya gitu, terus tapi rodanya hilang satu gitu. Dia bisa nggak ngelihat bahwa oh ini mobil sebenarnya. Jadi dia mau ngelihat whole, kalau nggak lengkap tuh kita arahnya kemana sih, atau kita nulis gitu. Tadi mungkin saya di slide saya mungkin ada yang sempat ketimpa gitu. Nah, kita bisa ngelihat nih, oh arahnya, oh ini maksudnya tebakan arahnya ke sini gitu. Nah, ini mereka secara visual juga ada masalah dengan persepsinya. Hubungan spasial, mengenali objek atau huruf juga ada kendala di situ. Nah, auditori, nah banyaknya yang masalah itu juga di auditori. Nah, nanti mungkin Tia, kenapa menggunakan fonik ya Tia di sini sebenarnya? Karena persepsinya, karena phonological awareness mereka mungkin hubungannya ke fonik, phonological awareness-nya memang lemah, dan juga kemampuan untuk meleburkan bunyi pada anak-anak disleksia ini mereka lemah gitu. Jadi kalau kita ngajarin yang baca masih ngeja, B, A, ba gitu, itu akan jadi PR banget gitu. Karena dia di masalah auditorinya ada lemah, kayak di phonological awareness, bahwa dia nggak paham bahwa bunga itu ada 2 bunyi yang ada di sini, ada bunyi bu dan nga. Terus kemudian ada bunyi bu itu akan bisa menyambung ke apa? Misalnya bunyi buka, bunga gitu tuh, bahwa hubungannya akan bisa menyambung ke beberapa kata, akan seperti itu. Memori, karena tadi di proses belajar memori dia juga ada kelemahan di situ. Bisa jadi instruksi lisan yang kepanjangan itu akan lupa oleh mereka gitu. Niruin suara itu juga bisa salah gitu. Ya, urutan hari, bulan itu juga suka ada yang lupa buat mereka, dan mereka untuk ingat biasanya nyanyi lagi dulu gitu. Sekarang hari apa ya? Senin, oke hari Rabu gitu. Nanti untuk membantu ingatannya mereka akan seperti itu. Ya taktil sinestetik ada juga ya, misalnya nyentuh sesuatu dia nggak bisa bilang oh ini mainan kuda ya, oh ini mainan apa, itu yang seperti itu yang kalau persepsi taktil kinestetik. Permukaan ini kasar halus ya seperti itu, dia yang aku pegang jari jempol atau jari telunjuk ya, yang seperti itu. Ini persepsi di area sini sebenarnya. Kalau di satu sisi kita bisa stimulasi, tetapi kalau kita udah stimulasi agak challenge buat anak itu mendapatkan keterampilan ini, mungkin kita perlu waspada apakah dia punya resiko untuk menjadi kesulitan belajar atau disleksia. Nah, kemudian bahasa, kemampuan bahasa mendengarkan maupun berbicara. Jadi dia ada salah satu klien saya, kebetulan dia genetik gitu ya, jadi orang tuanya juga disleksia. Jadi waktu dia di prasekolah itu juga kalau misal dia mau ngomong, mau cerita banyak gitu sama saya gitu. Tapi kalau ditanya jadi gimana kamu, iya kan aku kemarin itu pergi ke naik MRT gitu. Naik MRT kemana? Wah urutan udah kemana-mana. Terus saya tanya lagi, urutannya udah beda lagi ceritanya gitu. Jadi masih MRT juga, tapi udah mix up gitu. Urutan yang pertama kan mulai-mulai aku naik tangga, habis naik tangga terus nanti aku naik di MRT-nya. Terus saya tanya lagi, ulang lagi gitu. Jadi gimana tadi naik MRT-nya? Urutannya udah beda gitu. Jadi memang cara mengekspresikannya itu juga
perlu kita perhatikan apakah runtut atau tidak, kemudian kosakata yang digunakannya seberapa dia familiar dengan kata-kata, dia paham juga dengan kata yang digunakannya gitu. Ini yang sifatnya bahasa. Dan kemudian karena mereka tadi tidak teratur gitu ya, karena tadi hubungannya ke executive function, maka pembelajaran yang diperlukan ya mereka harus terstruktur gitu. Jadi ini harus jelas, hari ini kita mau belajar menulis huruf M. Itu. Jadi tujuannya tuh harus jelas. M itu apa? Oh, M itu seperti yang misalnya kita bilang M itu kita asosiasikan dengan kursi yang atau ada 2 garis atau ada gambar orang ada lengkungan 2 gitu. Nah, itu kita mesti asosiasikan dia kata lengkungan itu apa yang pas sama dia, yang pengalaman dia punya apa tuh sebelumnya lengkungan 2 garis ini. Oh, kayak terowongan ya, kayak terowongan 2 gitu. Nah, kita mau nulis itu tuh, mau belajar 2 terowongan gitu. Nah, terus tahapannya jelas, ada urutannya, ada sistematikanya. 1, kamu main dulu dengan pasir, kita bikin gambar-gambar terowongan, nanti baru kamu nulisnya di kertas ya. Nah, itu harus jelas tuh strukturnya. Nah, kemudian kalau multisensori ya tadi, misalnya mau ngajarin huruf M, kita minta dia untuk menelusuri pasir dulu, terus baru menelusuri tulisan M di kertas, baru dia nulis gitu. Jadi semua sensorinya ikut terlibat. Nah, tadi M itu kenapa akhirnya diasosiasikan dengan terowongan? Karena mungkin kalau dia paham ada terowongan, dia melihatnya, oh ini M ini kayak terowongan, maka kita pakailah itu yang paling dekat dengan dia gitu. Jadi kalau kita nunjukin gambar M, kita bisa tanya, kamu ngeliat ini kayak gambar apa sih gitu. Nah, jadi untuk memudahkan ingatan dia supaya dia tahu bahwa M itu adalah terowongan. Kok misalnya kayak tadi saya bilang M itu kayak 2 kaki, dia nggak paham nggak. Jadi saya gunakan istilah 2 kaki, dia paham tuh. Besok-besok kita ajarin huruf M juga nggak akan inget-inget. Jadi memang harus menggunakan pengalaman dia yang terdekat. Itu si teknik yang namanya disebut dengan multisensorinya seperti itu. Nah, analisis tugas sudah pasti karena mereka nggak bisa mengolah sesuatu yang panjang, jadi tugas yang kompleks itu harus dipecah dulu menjadi beberapa bagian yang sederhana. Oke, dari saya itu banyak. Saya rasanya pengen cerita banyak gitu, tapi karena kita mau berdua gitu Bu, jadi saya ngebut. Nggak puas ya. Maaf ya, Fitri. Ya, ini makanya maksud saya buat Tia juga, karena saya mau kasih kesempatan buat Tia bahwa tadi saya bilang bahwa di persepsi itu kebantu banget tuh dengan metode fonik tadi, kalau misalnya Tia akan share hari ini gitu. Mestinya di split ya, jangan jadi satu ya, Fit. Fit, terima kasih Gak banget apa-apa, nih. Saya tuh jadinya merasa bener disleksia nih, tadi udah ngobrol sama Tia sebelum mulai. Karena selain untuk lihat tadi kiri kanan waktu masih kecil, kemudian sampai dewasa pun sampai sekarang, saya harus ingat orang tuh dalam konteks. Jadi, kalau dengan mahasiswa terutama ya, itu kan kalau misalnya ketemu di ruang kelas, saya hafal. Itu adalah anak prodik gitu ya. Ya, siapa gitu. Terus kemudian nanti kalau udah pagi-pagi esok hari ketemu di mana tuh di Selasar, saya tuh sudah agak gampang nih. Ini anak S2 mana ya? Apa sains atau prodik atau udah lulus? Karena saya suka norak nanyanya. Apa kabar? Apa kamu udah lulus? Sekarang gimana? Kalau dia bilang, Bu, kan saya baru ini. Aduh, saya udah malu deh. Jadi kadang-kadang saya cuma senyum dan seringkali itu membuat saya dianggap misalnya sombong atau gimana, saya nggak tahu deh. Jadi artinya saya banyak ciri-ciri yang menunjukkan saya adalah kayak disleksia, ya. Terus juga saya sampai sekarang juga untuk tadi kamu dikatakan sepatu ya. Kalau ini saya sampai sekarang saya nggak open untuk misalnya yang berhubungan dengan ikat-ikat, misalnya udah plastik diikat harus dibuka lagi diurai, saya nggak bisa. Saya udah nggak mau deh. Kayak gitu-gitu pasti nggak terampil. Oke, terima kasih Fitri sekali lagi. Berikutnya Tia, silakan Tia. Bu, saya coba share screen dulu ya Bu. Ya. Jadi kamu disleksia juga ya Tia?
katanya sih gitu Bu. Tadinya saya agak-agak bimbang, tapi kemudian oh iya ya. Kalau ada ininya instrumennya bagus juga ya masing-masing periksa. Yang di Singapura itu, yang di Sarawak itu sih dia pernah menunjukkan sama saya sih itunya apa namanya assessment-nya, tapi saya nggak beli. Iya. Udah ke itu belum ya? Belum. Ini ya. Mbak, bagaimana sih ini? Bentar ya, ada bantuan. Ini udah muncul. Screen share, tapi itu screen share. Muncul lagi. Ini. Keluar kan? Nah, bagus nih. Nama kamu bagus lah kayak science. Iya, Bu. Sudah full ya? Bagus. Oke. Udah full. Ya, ini gara-gara nama saya ini kayaknya Prof langsung ingat gitu. Jadi kayaknya kadang-kadang tanya juga, kenapa kamu namanya saya nggak lanjut S3 gitu. Jadi inilah apa namanya, kadang-kadang ya udah saya doain aja ya, insya Allah nanti S3 gitu. Ya, nama kamu kan kamu tinggal di Bogor, sama nama kamu Sarif, jadi saya mengasosiasikan dua nama itu. Maka saya bisa nebak akhirnya. Oke, lanjut ya. Ini kita coba ya, sekarang kita akan membahas topik ini. Tadi Mbak Fitri sudah menjelaskan secara jelas kita kenapa sih pakai metode fonik gitu ya. Kita memang di metode fonik ini penekanannya kita akan mencoba untuk mengajarkan membaca melalui pengenalan bunyi dan bentuk. Jadi spesifik di bagaimana caranya huruf-huruf ini ada bunyinya. Kita mengenalkan bunyi pada huruf-huruf lambang-lambang simbol-simbol huruf. Lalu kemudian bentuknya seperti apa. Kalau misalnya istilah-istilahnya itu fonim dan grafem. Terus kemudian nanti kita akan coba cerita tentang ini, tapi saya nggak akan bahas terlalu banyak tentang open William ini. Nanti bisa dibahas, bisa dibaca aja. Terus kemarin juga Ori sudah bercerita tentang proses membaca secara keseluruhan. Jadi membaca itu proses yang berkesinambungan dari anak proses belajar mendengar, dari pre-reading skill, sampai kemudian dia bisa memahami comprehension, terus kemudian bisa dari reading skill, terus kemudian fluency, terus kemudian memahami bacaan, terus kemudian nanti di tahap yang paling atas dia sudah bisa melakukan screening dan scanning. Nah, kalau nanti di sini kita akan spesifik di bagian bagaimana sih caranya chronological awareness ini akan kita usahakan untuk anak itu bisa membaca. Terus kemudian nanti di topik 4 saya akan mencoba menjelaskan bagaimana penerapan metode fonik di bahasa Indonesia. Nah, ini dia nih kenapa saya jatuh cinta sama metode fonik ini. Tadi saya sudah cerita sama Prof. Reni sebelum sesi ini dimulai. Awalnya saya ikutan kegiatan yang namanya Slingerland Method. Ini dia workshop, terus dia mengenalkan kepada kami bagaimana proses otak bekerja, proses dari belajar membaca, sampai ke multisensorinya, sampai ke handwriting-nya. Tapi kita akan mencoba spesifik di sini lebih ke arah foniknya nanti ya, pendekatan foniknya itu sendiri. Pada dasarnya yang namanya Open Willingham ini merupakan satu metode yang sangat panjang dan terstruktur dan memang menyeluruh gitu. Dia bisa mengajarkan membaca hingga ke struktur bahasa yang tersulit. Nah, tapi kita mencoba untuk bahas di fonik saja ya, karena memang waktu juga dan kita ingin menspesifikkan di bagaimana caranya kita menangani anak-anak dengan kesulitan membaca. Terus kemudian ya saya sempat berkelana lah ya ke Singapura, terus kemudian ke Sarawak, itu dalam rangka mencari karena memang Slingerland Method dan Orphan Willingham Method ini memang base-nya itu dia bahasa Inggris.
Nah, karena beberapa sekolah yang saya tangani ini tidak bilingual, jadi ada sekolah yang bilingual, ada sekolah yang tidak bilingual. Maka ada beberapa adjustment yang perlu saya lakukan bagaimana caranya untuk melakukan phonics di Indonesia gitu, dalam bahasa Indonesia. Yang paling dekat adalah bahasa Melayu, walaupun sebetulnya banyak juga yang tidak sama penggunaan bahasanya, tapi paling dekat dengan penggunaan bahasa di Indonesia. Gitu. Dari yang sudah diterangkan oleh Ori di beberapa minggu lalu, terus kemudian Mbak Fitri juga menerangkan yang tadi itu, mungkin yang saya bisa coba highlight itu keyword kita akan pada saat kita menangani anak-anak kesulitan membaca ini, kita bisa memahami bahwa mereka punya otak yang pada dasarnya manusia memang punya otak yang berbeda pusat. Ori kemarin sudah menjelaskan juga, jadi ada pusat auditori, ada pusat visual, dan ada pusat motor plan. Dan itu ketiganya di hemisfer kiri ini tidak terhubung. Jadi mereka letaknya terpisah-pisah nih, ada 3 titik yang terpisah-pisah, sehingga pada saat kita mengajarkan pembelajaran dengan metode yang umum yang kita tahu sekarang, yaitu dengan menyebutkan huruf, mereka tidak bisa mendapatkan koneksinya nih di otak hemisfer ini. Apa hubungannya sih bunyi ini dengan nama huruf ini dengan bunyinya dan bagaimana cara mengucapkannya. Jadi motor plan itu termasuk dengan oromotor, yaitu bagaimana cara kita mengucapkan dari bagian mana, misalnya J itu berarti dari lidah di luar, terus kemudian G itu dari sini. Jadi kalau misalnya teman-teman saya melihat dengan linguistik atau speech pathologis gitu ya, ini juga bisa bermanfaat, nanti tinggal dibawa lagi aja ke bagian phoniknya. Gitu. Terus kemudian tadi juga Mbak Fitri sudah menjelaskan bahwa anak-anak ini punya masalah dengan auditori, sehingga proses bahasa yang dasar proses membaca, ini dasar proses membaca, sementara dasar proses bahasa itu mendengar. Nah, auditorinya aja bermasalah, kemudian nanti ya jadi bahasanya bermasalah, kemudian kesananya membacanya juga jadi bermasalah. Gitu. Mungkin kita perlu memahami bahwa pada dasarnya ada masalah-masalah yang memang berkelanjutan gitu ya. Masalahnya tidak di satu titik doang, tidak di masalah mereka tukar-tukar tulisan doang gitu. Tapi ada masalah-masalah yang sebelumnya dari sensori dasarnya. Terus kemudian kemarin Ori juga sudah menjelaskan tentang phonological awareness. Ini dia menceritakan tentang sebetulnya apa yang phonological awareness ini, nanti saya akan eksplorasi lebih banyak ya di sini di phonological awareness ini. Kemarin nanti saya kasih lihat lagi slide yang saya pinjam. Kemarin saya bilang sama Ori saya pinjam ya slide-nya ya supaya saya bisa mencarikan koneksinya. Gitu. Terus kemudian ada lagi yang kita sebut dengan decoding dan encoding. Gampangnya decoding ini proses membaca kata atau dari tulisan dia bisa melisankan, dia bisa membunyikan. Encoding ini adalah proses menuliskan. Dia mengidentifikasi dari bunyi, kemudian bagaimana tulisannya. Nah, kemarin Ori menjelaskan tentang ini. Jadi pada dasarnya membaca ini perlu banyak sekali tali-tali yang harus bisa tersimpul oleh seorang anak. Ini juga harus bisa tersimpul. Nah, di saatnya nanti, biasanya di usia 6 tahun, kalau misalnya anak ini pre-reading skill-nya atau dia kemampuan, dia paparan atau exposure-nya terhadap buku, terhadap membaca ini baik, ini akan menjadi proses yang lama-lama otomatis, gitu ya. Lama-lama dia akan terjalin dengan sendirinya. Tapi pada anak-anak dengan kesulitan membaca, proses ini tidak terjalin dengan sendirinya, sehingga satu persatu masalah-masalah ini harus kita eksplisitkan, harus kita jelaskan, harus kita harus kita ajarkan dengan eksplisit, dengan jelas, dengan terstruktur itu tadi. Karena memang anak-anak ini punya masalah untuk bisa menjalinnya, apalagi di sininya aja satu-satu aja mereka punya masalah, apalagi untuk menjalinnya. Nah,
yang nanti kita akan bahas lebih ke bagian sini ya, bagian sini dan bagian phonemic awareness, decoding, dan size recognition. Jadi sebetulnya metode fonis ini hanya membantu yang metode fonis yang ini ya, bukan outcome Gillingham secara menyeluruh, itu membantu bagian sininya dulu, bagian sininya saja. Tapi ini adalah dasar dari kemudian dia bisa proses membaca yang kemudian nanti dia diharapkan untuk bisa lebih kelancaran membacanya lebih baik, kemudian dia bisa lebih memahami apa yang dia baca. Jadi di antara tugas banyak sekali tugas yang memang diharapkan dikuasai oleh anak, ada anak disleksia ini, semua hal ini menantang. Nah, yang kita bantu hanya bagian sini saja sebetulnya yang saat ini kita bahas ya. Maksudnya yang saat ini kita tes ini, kita hanya membahas di bagian ini saja. Tapi dampaknya bisa sangat luas, bisa sangat bisa membantu mereka di banyak hal. Pertama percaya diri itu, kemudian nanti kelas satunya dia sudah lebih siap membaca. Di kelas 3 yang memang biasanya anak-anak itu beralih dari reading to learn, learning to read, dari kelas 1-2 itu learning to read. Memang harusnya kelas 1 dan 2 itu mereka belajar untuk membaca dulu gitu ya. Terus kemudian di kelas 3 itu harusnya beralih menjadi reading to learn. Nah, pada anak-anak kemampuan membaca yang kesulitan membaca ini, reading to learn-nya ini menjadi susah gitu ya. Nah, kalau kita bisa membantu mereka di sini dulu saja, itu bisa membantu mereka lebih mudah dalam menghadapi tahapan-tahapan pembelajaran atau tugas-tugas belajar yang berikutnya. Nah, ini saya tadi cerita tentang Outcome Gillingham, mereka orang Inggris, terus nanti bisa dibaca saja, tapi intinya mereka ini yang akhirnya menginisiasi bahwa yang namanya disleksia atau kesulitan membaca ini dulu disebutnya udah disleksia. Kesulitan membaca ini masalahnya masalah di otak loh, di neurologis loh, yang bisa diantisipasi dengan metode belajar yang tepat. Maka si Torrey Orson dan Anna Gillingham ini bekerja sama lah untuk membuat yang namanya Outcome Gillingham method atau Outcome Gillingham approach. Nah, yang tadi saya cerita ya di sini ya, mereka banyak sekarang mereka mengajarkan metodenya itu menyeluruh sebetulnya. Ada multisensorinya, ada ininya, tapi kita nanti hanya nanti bahas di sesi nomor lebih. Nah, ini juga jadi anak-anak nanti ini yang kemarin sama Ori sudah diinginkan bahwa memang prinsip pengajaran membaca Outcome Gillingham ini ada di phonemic awareness. Nah, ini hubungan bunyi dan simbol ini adalah bunyi fonem atau bunyi hurufnya dan simbolnya. Jadi ini hubungan kalau misalnya bahasa Inggris ini phoneme and grapheme connection. Terus kemudian ini yang bahwa setiap kata itu ada artinya, ada maknanya gitu. Kita tidak bahas di sini. Aturan berbahasa ini setiap bahasa pasti ada aturannya. Bahasa Inggris sangat kompleks aturannya. Bahasa Indonesia gampang lah sebetulnya, tidak terlalu rumit sebetulnya. Tapi tetap aja ternyata untuk anak-anak ini menantang. Ternyata untuk anak-anak ini susah aturan membaca ini atau aturan berbahasa ini. Misalnya kayak kalau misalnya ketemu huruf A, T, S, P dikasih imbuhan, maka huruf A, T, S, dan P ini lebur. Jadi jadi kayak misalnya titah, kata dasarnya titah, terus kemudian dikasih awalan mu, dikasih awalan kan, maka harusnya jadinya menitahkan. Tapi kalau misalnya karena anak-anak ini rata-rata masalah aturan berbahasanya jadi masih sulit, maka mereka ya jadinya banyak kata-kata yang salah, banyak huruf yang salah, terus kemudian ya nggak usah anak yang ini ya, kadang-kadang kita aja lihat di spanduk yang saya dikontrakan, harusnya kan kaknya 2 ya, kalau misalnya kata dasar kak ketemu huruf akhiran kan, maka kaknya itu 2. Nah ini tuh mereka kita tidak familiar dengan aturan berbahasa itu, sehingga kalau lihat spanduk disebutnya diskontrakan, tidak pakai K2.
gitu ya. Jadi kesannya kayak yang sedang bermasalah itu, sedang berkontra itu ya, bangunan apa namanya rumah misalnya, padahal itu marketing. Jadi sebetulnya apa namanya agak menghibur ya untuk anak disleksia, sebetulnya ini nggak terlalu, dan memang sebetulnya rumit, tapi ternyata anak yang biasa, orang biasa aja masih salah gitu. Nah, dia juga mengajarkan instruksi yang sistematis dan multisensori ini, terus kemudian ini yang akan kita bahas juga tentang decoding dan encoding. Jadi di sini kita hanya bahas ini dan ini ya. Nah, ini kemarin Ori sudah menjelaskan tentang phonological awareness bahwa anak-anak itu harus punya pemahaman bahwa kata-kata itu berima. Jadi ada kalau misalnya bahasa Inggris itu cat in the hat gitu ya, blue shoe gitu ya. Padahal tulisannya beda kan, blue dan shoe tulisannya berbeda, udah pasti. Nah, kalau Indonesia tuh apa ya, saya nggak baik berpantun, ya adalah pokoknya bahasa Indonesia ketahuan disleksia ya Bu ya. Nah ini dia, terus kemudian kalau misalnya ini ada suku kata itu harus dipecah-pecah suku kata. Terus ini yang kemarin sudah dibahas oleh Ori. Nah yang kita akan perdalam di sini adalah bagian phonemic awareness-nya. Phonemic awareness ini bahwa anak harus menyadari ada kalimat, ada bahasa itu terdiri dari kalimat-kalimat. Kalimat itu terdiri dari kata-kata. Kata-kata itu terdiri dari suku kata itu terdiri dari bunyi. Maka anak-anak disleksia kalau misalnya anak-anak kesulitan membaca tidak spesifik pada disleksia saja ya. Anak-anak yang delay misalnya, ini juga pada saat awal belajarnya, bahkan kadang-kadang terbawa sampai kelas 4, kelas 5, ini tulisannya lendengan semua. Kalimatnya itu tulisannya lendengan semua, nggak ada juga antar kata. Dikasih tahu jarak antar kata itu kasih spasi, jarak antar kata dikasih spasi atau dikasih telunjuk. Jadi abis tulis satu kata telunjuk, abis tulis satu kata telunjukin gitu. Ya mereka perbedaan membedakan bahwa itu ada kalimat itu ada kata-katanya itu nggak bisa. Apalagi harus memberi spasi. Itu udah PR banget gitu buat mereka. Jadi memang harus sangat ditekankan bahwa kalimat ini terdiri kata ini terdiri suku katanya terdiri bunyi. Nanti saya akan peragakan. Jadi sekarang ini saya sedang menangani keponakan saya sendiri. Dia kenapa ya tampilnya ini kelewatan gitu ya. Ternyata anak adik saya sendiri itu belum bisa baca di umur 6 tahun. Sementara dia sekarang udah SD dan BDR kan, belajar dari rumah, sehingga orang tuanya bingung, ini gimana ya jadi bacanya gitu. Ya terus terang jadi akhirnya ya tampilnya ya udah sini aku coba tangani ya, tapi di videoin boleh gitu. Jadi nanti ada beberapa contoh pengajaran saya dengan keponakan saya ini sudah izin orang tuanya untuk divideokan dan di-share di forum ini. Ini dia anaknya. Jadi ini adalah contoh bahwa kita memang pada saat proses belajar kita membreakdown antara kalimat, kata, suku kata dan bunyi. Ini tadi saya nggak bisa download, jadi saya share di sini dulu ya. Kelihatan kah? Itu beli di mana, Tia? Jadi saya minta dia untuk membuat kalimat, terus kemudian nanti kalimat ini dipecah-pecah dalam kartu. Kartu dipecah-pecah dalam Lego, dalam tepuk tangan, lalu dipecah-pecah lagi dalam Lego. Aduh, salah. Ini ya, suka belajar baca. Jadi pemecahan kalimat menjadi kata saya minta untuk dipecah menggunakan kartu. Nah, ini setelah
diminta memecahkan kata menjadi kalimat menjadi kata dan direpresentasikan dalam kartu, saya minta dia untuk tepuk tangan biar untuk membedakan suku kata. Nah, anak ini bubar jalan. Ya, kita belajarnya itu nggak tinggal tepuk ya. Jadi belajar kartu, jadi nggak satu suku kata satu tepukan. Harusnya satu suku kata satu tepukan gitu. Ini saya minta dia ulangi karena tadinya salah gitu ya. Dia request tambah buku. Baca buku. Nah, untuk merepresentasikan bunyi, kan tadi sudah dipecahkan kalimat ke kata, ke suku kata, lalu dipecahkan lagi ke bunyi. Untuk merepresentasikan bunyi, saya minta dia pakai Lego. Tadinya pakai kancing, tapi kancing saya nggak cukup ternyata, jadi akhirnya pakai Lego. Nah, nanti baru nanti kita minta dia untuk mengambil ininya, huruf-hurufnya. Kedengeran nggak? Saya minta dia untuk mengambil Lego berdasarkan suara yang saya sebutkan. Gitu. Jadi dia saya minta dia untuk mengambil kartunya, Lego. Nah, udah nih semua Lego terpasang sampai belajar baca buku. Nah, di sini saya minta dia di sini saya minta dia menutupi Lego-Lego itu dengan tutup botol yang sudah ada tulisannya. Saya nggak nyebut dia ambil huruf S, ambil huruf U, enggak. Jadi saya minta dia huruf apa bunyi apa saja Mi, tutup botol yang mana saja Mi. Jadi dia langsung mengambil tutup botolnya tanpa saya sebutkan hurufnya. Ya. Jadi pada saat saya minta dia mengambil tutup botol berdasarkan bunyi yang disebutkan, berdasarkan kata yang dia pilih, itu disebutnya encoding. Terus kemudian pada saat saya minta dia untuk membaca ulang setelah dia sudah jajarkan huruf-hurufnya, itu disebutnya decoding atau
dia ini memang kata Mbak Fitri tadi, dia ketukar. Jadi dia kalau misalnya mau ngambil huruf M, nulis minyak gitu ya, dia mau ngambil huruf M, dia suka ketukar ngambil huruf W yang dibalik gitu, atau D, kalau harus nulis B gitu, ngambil huruf J gitu, dia ngambilnya kadang-kadang T gitu. Jadi suka kebalik-balik juga memang benar. Memang ada masalah nih di perseptual ininya ya, perseptual memorinya. Saya balik lagi ke presentasi yang tadi. Kelihatan? Ya, kelihatan. Ada ya? Ada. Hilang. Nah, ini tadi proses phonological awareness ya. Jadi kita minta dia terserah direpresentasikan pada apa, tapi saya pakai kartu, saya pakai Lego, saya pakai kancing, tapi kemudian habis kancing saya jadi banyakkan Lego. Tutup botol juga terserah mau bikin pakai apa, pakai kartu kata juga boleh. Nah, ternyata keponakan saya ini karena memang ada masalah perseptual tadi, dia kalau misalnya habis dari tutup botol ke huruf cetak, tutup botol ini kan tulisannya tulisan tangan ya, ke huruf cetak di buku, itu ternyata dia bermasalah juga. Jadi dia tidak bisa menerjemahkan antara huruf di botol tulisan tangan menjadi huruf dicetakan di buku. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan anak dengan metode yang seperti ini, kita bisa breakdown tuh, oh masalahnya di sini, oh masalahnya di sini gitu. Bisa kita identifikasi sambil penanganan sekaligus kekerasan juga. Nah, ini yang kemarin Prof. Ferry bilang kenapa ya Indonesia selalu terlambat ya? Metode ini kan di Amerika sudah lama ya, tapi di Indonesia kenapa ya kok nggak beredar dulu, supaya beredar gitu ya? Kok kita belum afiliasi dengan metode ini? Perlu kita pahami juga memang bahasa Inggris metodenya bahasanya sangat kompleks. Sementara bahasa Indonesia sangat sederhana. Dan bunyi alfabet di Indonesia ini relatif konsisten. A ya dibacanya A, jarang dibacanya, kalau bahasa Inggris kan A, U gitu ya. Kalau misalnya blue, UE dibacanya blue, shoe, UOE dibacanya O, U juga gitu. Terus kemudian kalau misalnya mereka menyebut huruf H itu kan age. Nah, kalau misalnya pakai menyebutkan huruf, kalau mereka pasti jadinya kalau misalnya human mau dibaca human jadinya human gitu. Ada teman saya dulu begitu. Jadi mau baca human karena tahunya age, huruf age gitu ya, jadinya human. Nah, kalau Indonesia kan masih paling kepleset jadi hauman gitu ya. Tapi ya memang kepleset juga sih. Jadi jadi sebetulnya daripada ngapain ngajarin anak-anak masuk kepleset dulu, lebih baik ya kita ajarkan dengan metode yang lebih mudah diambil di tengahnya gitu ya. Ini aja sebagai gambaran bahwa kontennya di Inggris itu banyak banget. Jadi dibacanya misalnya ada ini ya, ada C dibacanya tetap K gitu ya. Jadi emang agak susah kalau buat mereka untuk belajar pakai bahasa Inggris pakai huruf. Nah, kalau di Indonesia lebih sederhana. Kalau misalnya di Indonesia huruf komen ini cuma 36 ya. Jadi huruf itu 26, tapi ada bunyi-bunyi nasal. Jadi bunyi nasal yang ini terus ada gitu ya. Nah, ini juga produksi ini yang kayak tadi tuh Mia, aku kalau misalnya Mia, dia proses Mia, jadi A-nya itu nggak bisa A gitu, nggak boleh. Kalau dia bilang Mia, oh jadi A-nya tuh A gitu ya, nggak bisa kita nyebut fonisnya tuh A gitu, nggak bisa. Jadi A gitu. Nah, dia proses itu Mia ini. Nah, terus kemudian jadi nanti dibaca. Jadi memang insight yang saya dapat, kenapa sih baru sekarang aja metode fonis Indonesia ini, bahasa Indonesia kok baru, kalau saya sih jadinya
rasanya kayaknya pengen disebarluaskan lebih banyak gitu ya. Karena memang dari proses belajar, dari proses pengalaman saya, ini proses pengajaran metode fonik ini bisa membantu anak-anak neurotipikal atau anak-anak yang otaknya proses kerjanya biasa saja atau reguler, itu dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus atau memang ada kesulitan membaca. Jadi dari perjalanan pengajaran saya, sekarang ini rasanya metode fonik udah membantu gitu. Kalau di sekolah saya di IHS itu sebetulnya ada penelitiannya. Jadi anak-anak yang baru kelas 1 itu diambil assessment untuk pengajaran membaca. Itu kemudian nanti di semester akhir, semester 1 akhir, semester 2 akhir itu dicoba lagi proses belajar membacanya karena memang tidak menggunakan metode fonik ini. Dan ada peningkatan yang signifikan. Sayangnya saya masih belum bisa share informasinya karena data-datanya karena memang masih untuk kalangan internal. Nah, metode fonis ini juga ini penting untuk kita harus sebutkan simbolnya instead of sebutkan bunyi hurufnya instead of sebutkan nama simbolnya. Ini contoh ininya ya, proses belajar saya mengajarkan bagaimana huruf-huruf itu disebutkan. Gitu. Dan seterusnya sampai akhir huruf. Jadi sampai tadi ini di kertas ini belakangnya berhuruf. Jadi waktu awal mengenalnya saya minta dia menuliskannya di huruf yang seperti ini. Ada huruf-hurufnya. Baru kemudian pembelajaran berikutnya begini. Tadinya sambil matching, dengarkan bunyi, sambil ambil tutup botol, terus kemudian besok-besoknya sudah tidak usah matching lagi, tinggal ambil tutup botol. Nah, banyak pertanyaan, yang di sini ya, di sini banyak pertanyaan, apakah anak kalau udah belajar huruf, nama hurufnya itu menjadi bingung kalau belajar baca dengan fonik. Iya, memang perlu penyesuaian, tapi tidak lama kok penyesuaiannya. Kita mendingan tahu metodenya yang lebih tepat, mendingan langsung dipakai metode yang lebih sesuai aja gitu. Nah ini terus kemudian pengajaran banyak yang ngajar. Nanya, kalau misalnya pengajaran dengan suku kata gimana? Permasalahannya bunyi terkecil, bukan permasalahan. Bunyi terkecil di Indonesia adalah huruf ini merepresentasikan satu bunyi. Jadi kalau misalnya dibacanya kak, siku, kekol, mereka akan menghafalkan kombinasi kata-kata, kombinasi huruf-huruf ini. Sementara kalau di Jepang, ini kan satu simbol ini sudah merepresentasikan satu suku kata. Jadi ada a, ki, ku, kekol, ini satu suku kata. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan enggak. Jadi kalau misalnya kita mau nulis kaki gitu ya, kaki. Nah, banyak anak-anak saya jadi akhirnya menulis ini kalau di depan kan simbol ini udah A, simbol ini Ki. Nah, kalau misalnya di Indonesia kalau kita mengajarkan hurufnya berdasarkan suku kata, banyak yang terpeleset menjadi penulisannya begini. Nulis kaki itu K dan Ki. Jadi kita harus breakdown lagi ke A, gitu ya. Ini dulu, suku kata dulu. Kaki, oke, K, A, I. Nah, juga
apalagi kita tuh banyak juga kata-kata yang konsonan, vokal, konsonan, konsonan, vokal, konsonan, suku katanya begitu, atau konsonan, vokal, vokal. Nah, kalau misalnya memang ternyata anak-anak ini harus menghafalkan suku kata, pada saat ketemu sama suku kata yang hurufnya tidak begini, pada bingung lagi jadinya. Jadi umumnya kita mengajar, jadi kita memang akan lebih baik mengajarkan single sound, kemudian kita rangkai menjadi suku kata seperti ini. Jadi kebayangkan kalau misalnya kita mengajarkan anak-anak dengan macam-macam suku kata, kalau saya pengajaran suku kata nih ya, ada berapa kombinasi permutasi konsonan vokal yang harus mereka hafalkan. Sementara metode fonik ini, sementara anak-anak itu kan ada masalah juga tuh sama penghafalan, mengingat itu kan ada masalah juga. Jadi kalau misalnya disuruh ngapalin, ya repot gitu ya. Tapi kalau misalnya kita single sound, ya itu lebih. Tapi memang ada anak disleksia yang ada murid saya yang sangat cerdas, sangat pintar. Sehingga dia tuh nggak disleksia, tapi dia tahu bisa membaca banyak, tapi ternyata dia memang memorizing word seperti yang kemarin Ari ceritakan. Jadi dia mengingat kata-kata banyak banget, kombinasi kata banyak. Jadi kalau misalnya ini bunyinya begini, ketemu uraian kata begini, untaian kata begini, jelasnya begini, itu karena dia ingat. Karena kebetulan cerdas. Kadang-kadang ada anak kesulitan membaca yang tidak cerdas amat ya. Artinya gitu otaknya dipakai buat ngapalin ya penuh ya buat ngapalin kata-kata doang. Kalau misalnya kita bisa menghafalkan lewat fonik, kayaknya akan lebih banyak membantu. Ini adalah hal yang sangat penting juga untuk pengajaran fonik. Jadi kita harus hubungan antara bunyi dan simbol atau fonim dan grafik. Ini cara ketemuannya ya. Jadi kita minta mereka untuk menyebutkan dan i. Kita ketemunya gimana gitu ya. Gitu. Ini proses yang sangat penting sehingga anak tahu bagaimana caranya nih bunyi dan huruf bentuk huruf yang begini ketemu, sehingga di otak yang tadi terpisah itu terbangun jaringan-jaringan yang kita jadinya akhirnya mencoba menghubungkan dan menjembatani pusat visual dan pusat bunyi yang berbeda-beda itu tadi. Nah, kemudian nanti struktur program dalam bahasa Indonesia belajar pakai digraf, ada komponen bergabung, ada sistem panjang sebetulnya urutannya. Tapi pada saat kita sudah mengajarkan melalui fonik yang memang direpresentasikan melalui single sound dan single letter, itu akan menjadi jauh lebih baik, lebih mudah, lebih mulus jalannya ke sana. Kita memang tetap ada huruf-huruf yang direpresentasikan dengan dua huruf, atau bunyi-bunyi yang direpresentasikan dengan dua huruf. Ini tidak mau harus kita kenalkan dengan caranya begini. Dalam satu kotak, dalam satu kartu isinya gitu. Jadi tidak bisa. Kalau misalnya memang sudah sampai pada pembelajaran bunyi nasal yang dan has dan itu tulis dalam satu kartu, jangan dipisahkan. Karena bunyinya blend, karena bunyinya menjadi single sound. Itu sih, Bu. Aduh, hebat deh nih pekerjaannya Fitri dengan Tia. Ini sangat benar-benar melatih kesabaran. Itu benar harus psikolog ya? Nggak bisa orang bukan psikolog gitu? Pekerjaan melatih fonik ini. Enggak sih, sebetulnya guru-guru juga banyak. Bisa ya, guru-guru ya. Terus kemudian orang tua juga banyak. Nah, soalnya kebayang berapa jam yang dibutuhkan ya untuk dari dia nol, tadi nggak bisa baca, sampai dengan dia bisa baca nggak kebalik-balik gitu. Pengalaman Tia. Kebetulan keponakan saya aja sih saya kerjain. Jadi kalau misalnya ini, biasanya saya ngajarin gurunya. Gurunya yang saya train untuk dia bisa melakukan ini. Atau kan kemarin kan ada beberapa rangkaian workshop yang kita adakan ya di Jakarta. Itu manggil
manggil yang dari Sarawak itu Bu, Dr. Ong itu kita undang kemari, terus kemudian itu guru-gurunya Mbak Fitri juga di Cikal tuh banyak banget yang ikut. Jadi guru-guru disarankan untuk mempelajari ini. Saya setuju kalau guru-guru jadi bisa tertangani ya. Karena kalau misalnya harus psikolog mahal banget kan, dia harus datang ke klinik psikologinya seminggu berapa kali datang, pasti mahal banget. Oke, silakan ini dibuka sesi pertanyaan. Ini waktunya cuma singkat banget karena tadi saya juga ada sharing mengenai Munas Iluni ya. Mudah-mudahan kita masih bisa masuk untuk menggunakan hak pilih kita. Silakan 2 orang kali ya. Ke Mbak Fitri 1, ke Mbak Tia 1. Silakan, ayo adu cepat aja. Langsung aja, nggak usah ditulis. Hilda kayak mau nanya nih. Enggak. Siapa? Mbak Yuni dari Kalimantan, dari Palangkaraya, silakan Mbak Yuni. Yun. Bu, aku mau tanya. Ori. Ya, tapi maaf nggak pakai video. Ya, mau nanya ke Mas Fitri. Jadi sebenarnya dengan ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan gitu ya untuk indikator-indikatornya, kalau melalui observasi melalui anaknya gitu ya sehari-hari, kemudian memang ada tes-tes informal yang mungkin bisa dilakukan gitu ya untuk melihat indikator-indikator tersebut. Tapi untuk penegakan diagnosanya sendiri, sebenarnya saya juga beberapa kali kayak ada kasus disleksia atau misalnya kesulitan membaca, tapi memang tidak berani sih untuk menegakkan diagnosa itu gitu ya, karena paling aku bantu dari misalnya tes menggunakan tes IQ, kemudian ditambah beberapa tes informal. Nah, sebenarnya untuk sekarang ini sudah ada memang yang kita bisa alat ukur dalam berbahasa Indonesia, karena mungkin tadi kaitannya juga bahasa phonics yang berbeda gitu ya. Untuk penegakan diagnosanya sendiri terhadap disleksia itu pengukuran asesmennya, apakah ada tes khusus yang bisa kita pelajari itu atau seperti apa ya, Mbak Fitri? Kalau misalnya, saya langsung jawab ya Bu ya. Iya, silakan. Ori, kalau saya saya tetap tegakkan diagnosa, tapi dengan misalnya gini, kalau untuk yang usia penegakan diagnosa itu saya lakukan di usia 7 sampai 7 tahun itu saya tegakkan utuh, dalam artian saya katakan dia punya kesulitan belajar spesifik. Makanya tadi saya sebutkan pakai kesulitan belajar spesifik karena untuk diagnosa pakai DSM itu ada. Jadi kalau buat DSM dari beberapa, dia satu aja muncul dengan dengan syarat yang ada tadi, ciri-ciri itu dia sudah bisa ditegakkan diagnosanya sebagai specific learning disability. Kesulitan belajar kalau di DSM namanya specific learning disorder. Mereka sebutnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya itu tanda-tandanya awal di usia di bawahnya gitu, misalnya di bawah 7 tahun, saya akan bilangnya dengan kata risiko. Anak ini memiliki risiko kesulitan belajar spesifik karena 1, 2, 3 gitu. Jadi ciri-ciri apa yang ada itu yang saya jelaskan di dalam laporannya. Nah, namanya risiko itu kalau dia pas saat usia 7 tahun itu sudah hilang, jadi kita nggak akan katakan lagi dia disleksia atau kesulitan belajar spesifik gitu. Kalau namanya risiko itu lebih aman karena dia kenapa di luar itu jadi memang masih kontroversi gitu. Mau negakkan diagnosa lebih awal atau enggak gitu. Kalau dia ditunggu nanti efeknya udah kepanjangan gitu. Nah, kalau dia dikasih diagnosa dengan kata risiko itu lebih aman karena nanti dia ketika dia hilang kita juga dia nggak akan punya nama, nggak ada labelnya gitu. Karena kan kalau di luar negeri kan dia dapat ketika dia ada diagnosa dia dapat tunjangan gitu kan untuk melakukan penanganan gitu. Nah, kalau saya mungkin mau share kalau misalnya kita SD, yang maksudnya udah bisa dites inteligensi, yang saya lakukan adalah 1, saya lakukan tes inteligensi. Saya
kalau masih bisa Wechsler, saya akan gunakan Wechsler. Nah, dari Wechsler yang bisa dilihat adalah satu kecerdasannya untuk batasan untuk normal atau dia di bawah normal. Nah, kemudian yang kedua yang saya juga lihat adalah perbedaan antara verbal sama performance. Meskipun ini tidak selalu konsisten. Jadi dilihat juga verbal performance-nya, kalau dia memang verbal dan performance-nya itu signifikan, itu lebih gampang. Artinya kita bisa katakan bahwa yang satu lebih rendah daripada yang lain, sehingga itu juga sudah mengindikasikan gitu. Kalau misalnya dia base-nya verbal yang rendah, berarti memang language base problem-nya kelihatan. Tapi kalau misalnya dia yang lebih rendahnya itu adalah di performance, berarti memang dia banyak area sensor motornya yang masih perlu diperbaiki di situ penyebabnya. Terus kemudian ternyata yang lebih sulit adalah kalau dia nggak ada beda antara verbal sama performance gitu. Gimana analisisnya? Nah, mesti dilihat lagi turunan dari si 10 subtes itu. Nah, 10 subtes itu kalau kita ngelihat ada buku Sattler dulu, itu ada bisa dipakai bahwa konsepkah yang dia masalah, dan jadi bisa dilihat similarity sama comprehension-nya. Kemudian kalau misalnya dilihat lagi, sequence-nya gitu. Karena kan kalau misalnya disleksia itu bisa kelihatan karena sequence. Jadi proses yang mana yang dia ada kendala gitu. Nah, bisa dianalisis dari situ. Nah, membacanya dari mana? Ya dari informal tadi gitu. Kalau misalnya dia secara kualitatif, kalau yang di DSM itu, di DSM 4 itu memang dia masih, sorry, kita juga udah DSM 5 ya. Di situ itu ciri-cirinya mereka tuh kualitatif. Jadi ciri-ciri yang disampaikan itu kualitatif. Jadi memang satu aja yang nunjukin dia kesalahan itu berarti itu bisa kita ambil sebagai salah satu ciri. Jadi apa yang ciri yang ada di DSM itu ditunjukkan aja yang terlihat dari si informal test tadi gitu. Nah, plus tadi kalau kecerdasannya normal terus tapi dia ternyata punya di informal testnya ada ciri-ciri tadi, ya udah diagnosanya bisa ditegakkan kalau menurut saya. Itu yang saya biasanya lakukan gitu. Karena memang sampai sekarang kita tidak punya tes membaca berbahasa Indonesia. Nah, memang kalau saya nggak salah kalau misalnya yang pernah dulu ada EGRA gitu ya dari yang si USA itu membuat penelitian untuk membaca secara keseluruhan. Sebenarnya itu EGRA itu bisa jadi standardized of reading gitu ya di bahasa Indonesia gitu. Tapi sayang kan tidak dipublikasikan, jadi kita juga nggak bisa pakai. Pada intinya kan kalau menegakkan diagnosa ada tes, ada mengukur kecerdasannya, terus kemudian ada reading ability-nya. Nah itu bisa dilihat kesenjangan itu sih. Mungkin itu. Ori. Jadi maksudku nggak apa-apa pakai yang ada. Nggak apa-apa ya. Oke. Karena reading ability-nya itu memang karena kita belum punya panduan spesifik gitu ya, atau penekanan, tapi ya kurang lebih kira-kira biasanya kalau untuk satu dia ditanya lisan bisa atau enggak gitu ya, pemahamannya paling enggak dari situ. Kayak phonological juga kan nggak ada tes formalnya ya, dia sampai batas mana nih skor phonological awareness-nya yang dia jeblok gitu. Tapi kalau tadi dari informal kita tes misalnya tadi suku kata dia nggak bisa, untuk tepuk irama nggak bisa, nah itu kita bisa bilangnya memang resikonya gitu ya Mbak Fitri ya. Baik, terima kasih. Kalau misalnya secara ini ya dalam prakteknya Fit, kalau misalnya tuh benar nggak sih menurut kamu tuh perbedaan tadi skor dari performance sama yang verbal itu sebenarnya bisa tadi kan bilang kan nggak konsisten ya. Seberapa besar sih itunya konsistennya? Sebenarnya gini Bu, nggak konsistennya itu karena memang si ciri-ciri anak yang punya kesulitan belajar ini kan sangat individual, beda-beda gitu Bu. Jadi memang misalnya gini kan kita melihat bahwa dia ada masalah dengan membaca gitu. Nah terus kemudian saya menggunakan si Wechsler ini untuk melihat pola kognitif proses belajarnya Bu sebenarnya. Lebih kepada proses belajar dia, jadi nggak semata-mata cuma untuk IQ-nya gitu. Kadang misalnya gini, anak itu IQ-nya katakanlah 85 gitu. Tetapi dia ekstrim verbal sama performance itu ada yang rata-rata atau yang di atas rata-rata, itu sebenarnya tetap saya tegakkan diagnosanya sebagai kesulitan belajar spesifik walaupun IQ-nya 85 gitu. Karena ada yang di situ kan menunjukkan bahwa dia sebenarnya masih normal sebenarnya, tapi karena ada kendala itu membuat dia IQ-nya jadi nggak dapat normal gitu. Itu yang biasanya kalau nggak konsisten lebih karena
pola memang individualnya sih Bu. Jadi memang gitu. saya ada step-stepnya saya akan lihat gitu. Oke. Tapi yang jelas patokan kita kan kalau LD itu ya mereka IQ-nya harus normal. Jadi Betul. bukan di bawah normal. Tapi tadi kamu 85 tadi itu kamu masih tetap masukin dalam LD yang spesifik ya. Kecuali ketika memang salah satu subtes verbal atau performance ada yang rata-rata, Bu. Kalau misalnya dia 85 misalnya karena dia satunya 89, satunya 87 gitu. Itu udah nggak akan, itu pasti lambat, Bu. Okay. Dan saya juga compare biasanya sama satu lagi saya masih suka pakai CPM. Karena untuk lihat dia biasanya CPM-nya, nah ini juga menarik sih kalau dari ini bukan penelitian Bu, tapi dari lapangan kalau misalnya CPM-nya golongan 1 itu kan dia belum tentu IQ-nya akan juga superior, jarang sekali gitu. Jadi kalau golongan 1 biasanya dia Wechsler-nya bisa di above average atau average gitu. Jadi nah itu sebenarnya perbandingannya untuk mengatakan bahwa ini sebenarnya anak ini benar-benar ada di rata-rata atau memang dia lambat gitu. Terima kasih, Fit. Sekarang berikutnya ada pertanyaan untuk Tia nggak? Yuni nggak ada suaranya. Iya, Bu. Ada di sini. Tanya dong. Tanya. Nanti panjang, Bu, kalau saya tanya. Yang pendek aja. Bukan pertanyaan sih, mungkin yang kemarin juga yang sempat dibahas kan masih nyambung, yang pas Ori sharing, pas sharing ini nyambung banget nih, terus dia sharing, masih ada kayak benang merahnya. Cuma ya memang yang kemarin pas Ori ya, kita pernah bahas juga, tuh ada Ori juga, di sini ada Mbak Tia juga, ada Teh Tia. Kan ini fonik, terus kalau ada buku baru, masih baru, Montessori menyenangkan ala Montessori. Jadi ada satu Miss gitu, dia mengklaim maksudnya ini sebagai metode Montessori dan ini bahasa Indonesia. Jadi dia pakai suku kata gitu. Jadi itu juga sempat jadi bukan perdebatan, jadi diskusi. Jadi sebenarnya fonik itu kalau di Indonesia itu ternyata bisa digabung kalau menurut beliau gitu. Tapi saya udah dapat jawabannya sendiri. Cuma mungkin karena tadi ada Tia sharing juga, kalau saya akhirnya kalau ada yang nanya, jadi yang benar yang mana sih? Fonik itu 1, kalau tadi Tia kan bilang 1 ya. Terus kenapa ada juga yang bilang ini. Tapi kalau saya dari pengalaman anak saya sendiri dan anak-anak orang, maksudnya anak-anak teman-temannya anak saya yang membaca, pada intinya balik lagi yang mana yang menyenangkan buat anak, yang happy gitu. Ya pertama tapi tetap step-stepannya harus benar. Kayak foniknya dulu semuanya. Anak, ayam, semuanya kayaknya udah masuk, tapi otomatis aja mau pakai suku kata. Terus ada yang nanya kalau dieja gimana kayak gitu. Jadi saya nggak berani bilang mana yang benar, mana yang salah. Karena beda juga, agak beda sama yang tadi dia sharing gitu. Padahal balik lagi yang mana anaknya happy aja. Dan anaknya yang damai buat anak dan ibunya. Akhirnya kalau ada yang nanya saya jawab gitu, Bu. Itu aja sih sharing aja. Karena kebetulan pas lagi sesuai konteksnya. Oke. Tia, silakan. Iya, kalau mau nanggapi, mangga lah, Tia. Jadi pada dasarnya anak-anak ini kalau misalnya pre-reading skill-nya pada saat waktu kecilnya suka dibacain buku, suka ini gitu ya, pre-reading skill-nya yang kemarin Ori ceritakan itu mulus gitu ya, terus kemudian di usia 5 tahun umumnya kalau pre-reading skill-nya atau exposure terhadap bukunya sudah jelas, sudah ada gitu ya, itu umumnya dia umur 5 tahun sudah bisa baca. Kalau tidak ada masalah dengan otaknya. Jadi kalau misalnya memang keterhubungan antara timnya bisa otomatis yang tadi yang digambarkan dalam tali itu kalau misalnya dia proses belajar reading skill-nya baik, itu biasanya umur 5 tahun udah bisa baca. Mengingat bahasa Indonesia sangat sederhana dibandingkan dengan bahasa Inggris ya. Mengingat bahasa Indonesia sangat sederhana, umumnya umur 5 tahun sudah bisa baca. Kalau misalnya belum, ya 6 tahun. Tapi kalau misalnya 6 tahun belum bisa baca, itu biasanya warning tuh. Jadi kalau
kalau dengan proses whole language yang kemarin Ori ceritakan ya, pembelajaran membaca dengan metode whole language atau mau suku kata sekalipun, itu anak sekitar 15% sampai 25% itu sebetulnya dia akan menguasai tanpa harus sangat spesifik menjadi fonik yang bunyinya tunggal. Tapi karena kita sekarang sedang membahas tentang anak kesulitan membaca yang spesifik, maka saya sangat menekankan penting banget ini fonik ini. Gitu. Jadi kalau misalnya udah sain kemudian dia kelihatan kayak misalnya ada kemampuan membaca yang belum dapat nih gitu, ditanya dulu, ada buku nggak di rumah? Suka dibacakan buku nggak? Kalau misalnya ternyata proses itu berjalan dengan mulus, belum bisa baca juga, maka kayak saya nih, kalau nanti keponakan saya ini, si anak adik saya ternyata umur 7 tahun udah SD dan kemudian DDR belum bisa baca, itu berarti ini tantenya, uaknya kenapa nih? Oke, kecolongan ya istilahnya. Baik, Fitri, Matia, menarik ya. Kalau saya berpikir setelah kok kesini makin ribet ya masalah membaca. Dulu perasaan kayaknya nggak repot-repot anak, nggak repot-repot amat ngajar anak membaca ya. Kayaknya udah lancar aja. Jadi ternyata sekarang ribet ya. Kalau dengar saya seperti kayak gini. Oke, sayang nih waktunya Bu ya Reni. sudah. Ori, Bu Reni, boleh nggak mau jadi pengen tahu juga tanggapan Mbak Fitri atau Mbak Tia gitu kan? Karena tadi ucapannya Bu Reni yang baru saja, kenapa kok kayak sekarang membaca jadi ribet banget gitu? Saya sendiri nggak ngelihat, saya nggak ingat proses saya belajar baca. ya kan? Gitu kan, tapi terus sekarang apakah memang karena sekarang pekerjaan saya ini jadi lebih ngeh? Tapi kalau dari pengalaman Mbak Fitri atau Mbak Tia sendiri gitu, jadi pengen tahu apakah memang kasus-kasus kesulitan membaca ini meningkat sekarang? Terus faktor apa kira-kira kalau memang misalnya prevalensinya meningkat gitu? Atau sebenarnya karena baru ngeh karena ya sekarang menekuni gitu? Belajar. Atau gitu. Semakin belajar makin enggak. Oke, 2 menit aja ya. Jangan lama-lama nih, udah hampir jam 12. Iya. Nggak, sebenarnya nih, Ori, penting banget. Memang saya tahu nih disleksia ya. Kerjaan psikolog salah satunya. Tapi memang salahnya ini yang kita sharing session ini kan siapa yang bisa aja gitu, artinya saya nggak ada polanya. Tapi misalnya kan ada permintaan habis ini adalah Doni ya. Nah, ternyata ini udah full. Minggu depan tuh masalah kekerasan seksual gitu ya. Ya, Wati angkatan saya, atau lagi adalah Lia yang sekarang masih menjabat. Ya di mana sih P2 TPA masih namanya kayak gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi nanti Sahnas, terus Hanum ya. Hanum juga akan ngisi dari klinis. Baru mungkin tanggal 12 September kalau misalnya Doni jadwal available, waktunya bisa, kita minta Doni gitu. Dan mungkin ini karena ini menarik banget, tadi kan saya tawarkan kita buat aja supaya bisa untuk umum juga gitu. Tadi kan ada yang pengen masuk tuh 3 orang, beberapa orang pengen masuk gitu. Ya jadi seperti itu. Oke, silakan Fitri sama Tia dijawab 2 menit tuh tadi pertanyaan Ori. Oke, aku dulu ya. Jadi sebenarnya karena awareness kita yang semakin meningkat gitu ya. Jadi bahwa kita jadi lebih tahu bahwa yang satu menjadi lebih mudah bagi anak tertentu, yang satu lebih sulit gitu. Jadi metodenya sih sama-sama aja. Sebenarnya persentasenya masih sekitar 5-10% kok sebenarnya. Cuma kita dulu nganggapnya orang yang anak yang mungkin saya juga ingat, oh ya berarti teman saya yang dulu itu tuh juga jangan-jangan dia disleksia gitu ya. Tapi dulu ya udahlah, mungkin dia memang males gitu. Oh dia ya udahlah, dia mungkin nggak suka belajar gitu. Itu cuma begitu. Nah tapi ternyata kalau sekarang kita semakin aware bahwa ternyata banyak orang yang punya potensinya bagus-bagus, itu sayang banget gitu. Jadi tidak tereksplor gitu potensinya gitu. Itu lebih ke sana sih kalau saya ngelihat gitu. Jadi makanya saya sih berharap kita semakin aware, kita akan semakin banyak anak-anak bangsa yang memang potensial itu bisa tereksplor lebih baik. Dan saya lebih menghimbau lagi kalau as possible itu lebih bagus lagi. Okay. Jadi mungkin Ori itu di prasekolah, kalau saya kayaknya cepetan aja. Oke, terima kasih. Sedikit ya. Sedikit, mudah-mudahan nggak sampai 2 menit.
Jadi kalau misalnya kita ingat lagi pyramid of learning, itu bagian bawahnya kan model-modelnya kan yang central nervous system, terus kemudian kegiatan-kegiatan fisik lah ya yang memang harusnya dipelajari oleh anak-anak, termasuk diantaranya motorik kasar dan motorik halus. Baru kemudian dia bisa konseptual, baru kemudian dia bisa hal-hal yang lain. Nah, kalau saya lihat fenomenanya sekarang ini memang kegiatan fisik anak-anak kota ya urbannya itu memang kurang dibandingkan dengan kita yang zaman dulu gitu. Jadi ada kecenderungan dia mungkin tidak terstimulasi kegiatan fisiknya atau jadi kemampuan fisiknya tidak terlalu terstimulasi sehingga proses belajar yang piramida-piramida yang di atasnya menjadi lebih menantang di dasarnya gitu. Kalau misalnya dulu kita banyak kegiatan, banyak gerak fisik, kalau saya masih main di kali, saya masih main di sawah gitu ya. Anak-anak zaman sekarang kan di rumah aja, jarang ada yang keluar gitu ya. Walaupun ini ya ada sekarang ada gimnastik buat anak, ada apa, tapi ya itu sekarang ini aja menjamur gitu. Tapi kecenderungannya saya juga melihatnya ke arah situ sih. Jadi ada kegiatan fisik yang kurang terstimulasi gitu. Wah, menarik ya penjelasannya nih. Mungkin bisa salah satunya itu. Ya, jadi kehidupan modern dan apa segala ini membuat kesempatan anak untuk bermain secara di alam bebas itu berkurang. Oke, terima kasih banyak nih para narasumber yang hebat-hebat ya, Fitri dan Tia. Mudah-mudahan jadi amal soleh kalian masing-masing. Dan ini betul-betul sangat mencerahkan kita semua, menambah pengetahuan. Kita jadi belajar banyak juga pada siang hari ini. Baik, terima kasih semua yang telah hadir. Sampai jumpa, insya Allah minggu Ibu mau foto dulu, Ibu? Nah, ini dia tukang fotografer kita. Tentang dokumentasinya. Dokumentasi. Teman-teman dibuka ya. Ori udah bisa buka belum nih? Teman-teman yang lagi bisa buka video, boleh dibuka. Aduh. Ori nggak buka nih. Yuni juga buka dong, Yun. Bentar, pakai jilbab dulu, Bu. Udah mandi kan, udah Piri? Udah dong. Oh, udah. Mandi juga. Pagi, datang. Oke. Mbak Tia sama Ibu Fitri gayanya mau apa nih? Samaan kita Dia pasti gayanya. minta gaya deh. Apa gayanya? Kayak yang orang itu kali yang begini ya. Itu udah biasa. Literasi udah Oh, pernah. yaudah, oke. Udah pernah. Udah pernah. Oke Mbak ya. Putri kalau gitu apa mah? Tadinya mau gaya yang mau 17-an gitu, tapi minggu lalu tuh Minggu lalu udah merdeka. merdeka, betul. Sekarang makanya. merdeka lagi, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Oke. Boleh kita merdeka aja gitu. Ya, ikutin narasumber. Ikutin. Gitu. Oh, ya gitu ya. Merdeka literasi, baik. Merdeka literasi ya. Merdeka Ini literasi. senam otak nih, senam otak. Gini ya. Oke, baik. Ya. Mbak Hilda mau ikutan, Mbak? Kamu screenshotnya gimana ya? Kenapa? Bisa nggak screenshotnya? Iya. Bisa. 1, 2, 3. Sudah. Udah. Oke. Oke, terima kasih banyak semuanya. Dadah. Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.